Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Jadi sebelumnya wal fasadu bakin makna bermula kerusakan itu tetap ada pada makna. Maknanya kalau asalnya hamdan lillah, kita takdirkan Ahmad itu hamdan sebagai amil maf'ul mutlak atau Ahmadu, itu tetap masih rusak maknanya, karena kalau takdirkan fi'il madhi berarti hanya menetapkan sana pujian kepada Allah di zaman madhi. Kalau kita takdirkan fi'il mudhari berarti kita tetapkan puji untuk Allah zaman hal dan mustakbal. Padahal madhi, hal, mustakbal, puji seluruhnya milik Allah. Nah, makanya harus dirubah ibaratnya, nggak boleh hamdan lillah. Nah, ini fa'udila anin nasabi ila raf'i, maka dipalingkan akan dianya hamdan lillah min anin nasbi ila raf'i, dari nasab kepada rafa, dari hamdan lillah jadi hamdun lillah, yang itu hamdun lillah, liyadulla ala subuti wad dawam, supaya menunjukkan ianya alhamdulillah ala subut, atas tetap dan dawam. Jadi segimana menunjukkan kepada subut dan dawam? Jumlah ismiyah. Tadi kan jumlah fi'liyah, hamdan lillah, ini mau dirubah jadi jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah dawam dia, karena nggak ada zamannya kan? Zaidun kaimun. Nah, mubtada khobar ya. Waliyur fa'al fasadu, supaya diangkatkan akan kerusakan makna tadi. Ya. Liyadulla ala subuti wad dawam waliyur fa'a, dan supaya diangkat akan kerusakan. Fasara hamdullahi. Ya. Jadi tadi hamdallahi tadi ya, hamdallah, bukan hamdan lillah, hamdallahi kah? Iya. Ya, sekarang jadi dirafakkan jadi hamdullahi. Atau boleh juga berarti nggak pakai alif lam di sini. Hamdallah sama hamdullah. Tapi di sono kan alhamdulillah ada huruf jar ya? Iya, ada. Kenapa di sini jadi nggak ada? Nah, nggak apa-apa, kita lihat dulu supaya dihilangkan akan kerusakan. Fasara hamdan hamdullahi. Hamdullahi apa hamdulillahi? Coba. Kayaknya hamdulillahi. Hamdulillahi. Hamdun lillahi ya. Hamdun lillahi. Ya, tulisannya nggak mendukung kalau kitab saya. Hamdan lillahi di sini. Ada alif di situ ya. Coba kita di situ nggak ada alif. Mana? Nih, nggak ada alif dia. Ini baru benar. Jadi alifnya nggak ada, di kitab saya ada kah? Ustaz lihat kah? Ya. Hamdun lillahi baru benar. Hamdun lillahi. Dari hamdan lillah jadi hamdun lillah. Summa udkhilal alif wal lam. Kemudian dimasukkan akan alif dan lam. Listighraqil jinsi, untuk istighraq jenis. Alif lam istighraq. Jadi hamdun jadi alhamdu, segala jenis puji. Ya. Ya kan? Kemudian sebenarnya alhamdulillah kan ini nakiroh gitu ya. Tapi maknanya segala puji, padahal dia mufrad. Jadi dari alif lam itu. Dari alif lam itu ya. Dijamakannya. Hamdun lillah. Hamdun nakirah, pakai alif lam istighraq. Jadi alhamdu, segala jenis puji kan? Alif lam istighraq. Li istighraqil jinsi. Fa idza udkhilal alif wal lam lazima ayasquta tanwinu. Apabila telah dimasukkan akan alif dan lam, lazimlah, mestilah oleh bawah, gugurlah oleh tanwin. Tadi hamdun, ada alhamdu berarti tanwin hilang. Ya, gugurlah oleh tanwin. Kenapa gugur? Idz bainahuma tadaddin. Tadaddun masdar. Idz bainahuma tadaddun. Karena di antara keduanya alif dan tanwin itu berlawanan. Ya, tanwin dan alif lam berlawanan. Di segi mana berlawanan? Nih, wadzalika annal alif wal lama yadullu ala ta'rif. Bermula demikian itu bahwa sungguh alif dan lam itu menunjukkannya kepada ma'rifah. Wa tanwinu yadullu ala tangkir, dan bermula tanwin itu menunjukkannya kepada nakirah. Ya kan? Iya. Wala yajuzu ijtima'u ta'rif wa tangkiri fi kalimatin wahidah. Dan tidak bolehlah oleh bertemu ma'rifah dan nakirah dalam satu kalimat. Sudah kan? Okelah, dikatakan orang al alifu wal lamu yadullu ala tisalil kalimati. Bermula alif dan lam itu menunjukkan ya alat
Itisal bukan kita Ustaz? Iya, ya dulu. Ya Ala dulu ittisal. ala itisal. Iya. Oh ya. Qil mengatakan begini, al alif wal lamu yadulu alal ittisalil kalimat. Bermula alif dan lam itu menunjukkan ya kepada ittisalnya kalimat. Wa tanwinu alam fisaliha, dan bermula tanwin itu menunjukkan kepada infisalnya kalimat. Paham nggak Ustaz? Ittisal itu bersambung kan? Kalau satu kalimat ada alif lam, biasanya menunjukkan dia berkaitan, butuh kepada kalimat lain. Masih kurang ini. Atau kita bahas tanwin dulu, ya kan? Tanwin menunjukkan kepada terpisahnya kalimat. Ja'a Zaidun, Iya. ya kan? Berarti Zaidun udah selesai kan? Nggak ada hubungan dengan kalimat selanjutnya. Karena ada tanwin. Tanwin menunjukkan kepada infisal. Tapi kalau satu kalimat nggak ada tanwin, Iya, berarti idhofah kan tandanya. Idhofah, berarti kan dia menunjukkan kepada itisal, Iya, bersambung dengan kalimat lain. kalimat lain. Cuma di sini nggak kelihatan karena alif lam, ya kan? Tapi nggak apa-apa, lawan tanwin kan alif lam. Kalau nggak ada tanwin berarti bisa alif lam, bisa juga dia Mudhof. merupakan mudhof. Atau Inti. isim musharrif. Intinya dia berhajat kepada kalimat lain, kan? Iya. Nah, itu maknanya. Iya. Begitu aja. Wala yajuzu ijtima'ul infisali wal ittisali fi kalimatin wahidah, dan tidak bolehlah oleh bertemu infisal dan ittisal dalam satu kalimat. Fahudhifat tanwinu, maka dibuangkan akan tanwin. Fasara alhamdulillah, baru ketemu maka jadi ya hamdulillah tadi itu alhamdulillah. Banyak prosesnya berarti, luar biasa ini. Untuk melahirkan alhamdulillah. Tapi lebih cepat paham pertemuan langsung ya daripada di HP. Iya, nah itu dia. Ustaz bebas ini kan, gampang kita juga. Kan kalau baca di HP baca sendiri nggak jelas. Yang dengar nggak ada. Di-upload ke YouTube juga nggak ada pendengarnya. Wal alif wal lamu fil hamdi listighra'il jinsi 'inda ahli sunnah wal jamaah. Bermula alif dan lam pada alhamdu itu listighra' jenis menurut ahli sunnah wal jamaah. Khilafan lil mu'tazilah, menyalahi bagi mu'tazilah. Khilafan i'rabnya apa? Khilafan. Jadi tamyiz. Tamyiz apa? Tamyiz bagi siapa? Wal jamaati, dan jamaah khilafan apanya? Kan? Bermula alif dan lam pada alhamdu itu untuk istiqra' jenis menurut ahli sunnah wal jamaah, selesai. Khilafan, ya kan? Khilafan menurut kebiasaan. Sebalik bagi mu'tazilah. Biasanya jadi maf'ul mutlaq. Aqulu qaulan khilafan. Aqulu qaulan khilafan. Qaulan mukhalifan. Aku mengatakan akan perkataan yang berbeda iya. Lil mu'tazilati, bagi mu'tazilah. Di belakang tadi pendapat ahli sunnah. Mu'tazilah beda lagi. Bukan jadi hal, bukan ya? Bukan. Ya, kalau hal boleh juga sahibnya mahdhuf, kan nggak boleh. Kalau maf'ul mutlaq kan amalnya boleh dibuang kan? Kayak masalan. Masal tu masalan kan? Aqulu qaulan khilafan. Qultu qaulan khilafan juga boleh. Fa innal alif wal lam indahum lil ahdi. Maka sesungguhnya alif dan lam menurut mereka Mu'tazilah itu lil ahdi, bagi ahdi. Ahdi ini pujian yang sudah maklum. Pujian yang maklum kan? Wa fil hujjati minat tarafaini abhasun katsiratun wa i'tiradatun wa firatun. Dan dalam dalil dari dua sisi, baik sisi ahli sunnah ataupun sisi mu'tazilah, itu abhasun katsiratun, ada pembahasan yang banyak, wa i'tiradatun wa firah, ada bantahan yang banyak juga. Taraktuha, yang aku tinggalkan akannya abhas dan i'tirad, li alla yatula kitabi, agar tidak panjanglah oleh kitabku. Wa innama qurinal hamdu billah, hanya saja dibarengkan akal alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa enggak alhamdulillahirrahman? Kan gitu. Hanya saja dibarengkan akan alhamdulillah dengan lafaz jalalah, duna ghairihi, ketiadaan selainnya lafaz Allah, li'annahu ismu zat, karena bahwasanya Allah itu ismu zat, nama zat. Mustajma'un li jami'i sifat, yang melengkapi bagi semua sifat. Kalau kita sebut Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, semuanya ada di situ, nama zat ya. Jadi makanya ada ulama yang mengartikan bismillah, bikullismillah, dengan seluruh nama Allah, Ar-Rahmannya, Rahimnya. Wa dzakarna hadzal illata fi bismillah, dan telah kami sebut akan ini ilat pada bismillah. Bismillah di belakang mungkin sudah disebut juga. Kenapa di sono pakai bismillah bukan bismillahirrahman?
Nah, di sebelumnya kan ada. Karena dia beda dengan dibandingkan dengan nama Allah yang lain kan. Nah. Wa inna ma quddimal hamdu alaihi, hanya saja didahulukan akan alhamdu alaihi di atasnya Allah. Mestinya kan lillahil hamdu. Kenapa alhamdulillah? Semua dibahas di sini kan? Kan boleh aja lillahil hamdu sama. Alhamdulillah. Inna ma quddimal hamdu alaihi, hanya saja didahulukan akan alhamdu di atasnya Allah, riayatal maqam. Riayatal maqami, karena menjaga makam sana, makam puji harus dahulukan alhamdu. Kama fi iqra bismi rabbik, sebagaimana pada iqra bismi rabbik. Ya, iqra bismi, karena di sana makamnya lain mungkin untuk memperkenalkan nama Allah. Baca pakai ismi dulu, rabbik. Enggak bismillah di sana, bismi rabbik. Untuk mengenal rububiyah. Nah, itu Ustaz. Ustaz baca langsung. Hah? Ustaz yang baca kan? Ayo. Terus aja dulu, Bi. Terus. Nanti saya halaman 1 aja baca yang kemarin. Tadi matanya apa? Coba lihat matanya. Alhamdulillahi wahhabi gitu. Iya. Alhamdulillahil wahhabi. Al-wahhab bi fathil wawi wa tasydidil ha'i. Wahhab dengan fathah waw dan tasydid ha. Mubalaghatul wahib. Itu mubalaghah dari wahib. Wahib simpailnya kah? Mubalaghahnya wahhab. Sifatun li lafdil jalalati. Dianya wahhab itu sifat bagi lafaz jalalah, berarti alhamdulillahil wahhabi. Enggak? Sifat kepada majrur kah? Wal hibbatu wahaba yahibu hibah. Wal hibatu ibaratun an tamliki syai'i li akhar bila iwadin. Hibah itu ibarat dari memilikan sesuatu bagi orang lain dengan tanpa ganti. Hibah itu pemberian murni ya. Tamliku syai', memilikkan sesuatu bagi orang lain bila iwadin dengan tanpa pengganti. Kalau ada pengganti jual beli namanya kan. Wa fi hadhil mubalaghah, dan sabit pada ini mubalaghah yaitu wahab, isyaratun itu ada isyarah ila annahu wahibun fid daraini, kepada bahwa sungguhnya Allah itu yang memberi dalam 2 negeri. La fi darin wahidatin, bukan dalam 1 negeri saja. Allah pemberi di dunia, pemberi di akhirat. Wa ila kita kata kepada ila annahu wahibun. Dan pada ini mubalaghah itu ada isyarah juga ila annahu, kepada bahwa sungguh hal dan sya'an itu la yaqdiru ahadun. Hal dan sya'an ini maksudnya gimana, Bi? Damir sya'an, damir kisah. Pernah dengar Ustaz? Damir kisah belum benar. Damir sya'an itu damir yang enggak ada marja'nya. Semua damir itu ada marja', kecuali damir sya'an. Makanya kita kembali ke sya'an. Dia marja'nya jumlah sesudahnya. Kalau artinya tuh enggak ada arti. Sesungguhnya perkara. Qul huwallahu ahad. Katakan bermula dia apa? Allahu ahad. Jadi huwa itu kembali ke Allahu ahad. Itu dhamir sya'an namanya. Baru dengar saya. Makanya ketika saya bacakan ke santri ini hal dan sya'an. Apa hal dan sya'an itu? Nah, itu banyak banget di kitab Fathul Qarib, di dalam tiap hari ketemu. Kalau baca hasyiah. Li'annahu, karena bahwa sungguhnya. Kadang nya enggak cocok kah? Nya sya'an. Nah, sya'an. Cuma sya'an itu dijelas. Ini coba. Mana tadi hilang? Idara ini ila annahu. Kalau ila annahu tadi kan bisa kembali ke Allah, masuk. Li annahu wahibun. Ila annahu, kepada bahwa sungguhnya Allah itu pemberi di 2 negeri, tidak di 1 negeri. Wa ila annahu, dan kepada bahwa sungguhnya Allah itu tidak mampulah oleh seseorang. Enggak sah kembali hu kepada Allah. Hu kedua. Kenapa? Karena annahu, isim anna itu mubtada. Mestinya kalau khabarnya jumlah ada dhamir yang kembali ke dia kah? Inna Zaidan yakumu. Innahu yakumu. Sesungguhnya si Zaid itu berdiri ya si Zaid kah? Ada pengikat, di sini enggak ada pengikat. Makanya gitu. enggak sah. Jadi, makanya sya'an. Ya. Nah, itu nanti kita belajar lagi. Li annahu, ila annahu, kepada bahwa sungguhnya. Nya apa? Nya la yakdiru. Nah, itu terjemahnya. Tidak mampulah oleh siapapun ayyahiba li akhara, oleh bahwa memberikan ya li akhara bagi orang lain misla hibatihi, akan seperti pemberiannya Allah. Nah. Wa ila annahu, dan kepada bahwa sungguhnya
Sya'an juga. Kepada bahwa sungguhnya sya'an itu takunu hibatuhu, adalah pemberiannya Allah itu la li ghardin, bukan karena tujuan. Allah nggak mengambil manfaat dari pemberiannya. Bukan kayak kita kah? Kalau memberi sesuatu ada udang di balik bakwan kan gitu. Udang di balik batu. Ya. Masya Allah. Luar biasa. Nah. Waqila, dikatakan orang, innama dzakarahu bilafzil mubalaghati. Innama dzakarahu, hanya saja menyebutkan ianya musannif akannya wahab. Bilafzil mubalaghah, dengan lafaz mubalaghah pakai wahab, liur riba salika hadzal fanni, supaya menggemarkan ia, menyukakan ia akan penempuh ini pelajaran. Nah, jadi supaya menarik. Segala puji bagi Allah, Allah yang maha memberi. Minimal santri memahami ini. Kalau kita rajin belajar kitab ini, insya Allah Allah berikan paham lah. Yang kata orang rumit susah kan, tapi wahab, Allah maha pemberi. Bisa saja satu tombol Allah tekan, semua kitab maksud kan masuk dalam kepala kita kan. Aman. Tinggal tunggu futuh aja. Ya kan? Allah marzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin ya, ilhamal malaikatil muqarrabin. Allah maftah alaina futuhal arifin. Nah itu. Lil mu'minin, alhamdulillahil wahhabi lil mu'minin, segala puji bagi Allah yang memberikan, yang banyak memberikan bagi orang yang beriman. Al jaru ma'al majruri muta'allaqun bil wahhabi, bermulajar bersama majrurnya itu yang digantungkan, diikatkan, dimuta'allaqkan dengan wahhab. Bagi siapa Allah memberi, bagi siapa Allah banyak memberi, lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Nah itu. Wahwa, dan dianya mukminin itu jam'ul mu'mi, jam'ul mu'mini, jamak dari mukmin. Mukmin mufrad ya, mukminin jamak. Wal mu'minu huwal ladzi aqarra bi wahdaniyatillahi ta'ala wa haqqihi. Dianya mukmin itu orang yang mengakui ia dengan keesaan Allah Ta'ala, wa haqqihi, dan mengakui ia dengan haknya Allah, wa sadaqa wa sidqi rasulihi, dan membenarkan, ya mengakui ia bisidqi rasulihi, dengan benar rasulnya Allah, wa kitabihi, dan dengan benar kitabnya Allah. Itu arti mukmin ya. Allazi aqarra bi wahdaniyatillahi ta'ala wa haqqihi wa sidqi rasulihi wa kitabihi. Wal muslimu huwa allazi salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Dan muslim itu yaitu allazi, orang-orang yang selamatlah oleh muslim, min yadihi, dari gangguan tangannya, wa lisanihi, dan lidahnya. Huwa akhasu minal mu'min, dianya muslim itu lebih khusus dari mukmin. Kalau arti muslim di sini, ya, qila mutlakan. Apa ada waw waqilah? Enggak ada. Gimana ini? Enggak ada waw. Oh gini. Bahwa dan dianya muslim itu lebih khusus dari mukmin. Dikatakan orang mutlakan, lebih khusus, nisbah mutlak, umum, khusus mutlak. Waqila min wajhin, dikatakan orang khusus min wajhin, khusus dari satu sisi. Kan ada kan, udah belajar kan, umum khusus mutlak, umum khusus min wajhin. Cincin besi, nah itu umum khusus Wajhin. umum khusus min wajhin, umum khusus wajhin. Umum khusus mutlak apa umum khusus wajhin? Wajhin. Ya, cincin besi, ya kan? Besi bisa terpisah dari cincin. Ada yang besi cincin, ada yang bukan. Kalau cincin bisa juga terpisah dari besi, ada cincin emas, cincin perak, umum wajah itu. Iya. Dia bertemu di satu wajah ketika cincin itu dari besi. Ya kan? Ya. Berarti kayak seperti api dan asap. Itu nggak ada hubungan malah. Oh, enggak ada hubungan. Beda. Api asap kan enggak bisa terpisahkan ya. Kayak bola dan bulat. Oh, Bola bulat. Setiap bulat belum tentu bola. Kalau bola mesti bulat. Bola kaki masih bulat. Kayak ada di mantek ini. Ay, mantek emang ini. Udah biarin, nggak terlalu penting. Wakila al mukminu akhasu minal muslim mutlaka. Dikatakan orang bermula mukmin itu lebih khusus dari muslim, nisbah mutlak. Wa inda aksaril mutakallimin, dan di sisi kebanyakan ahli ilmu kalam mutakallimin, huma lafdhani mutaradifani, bermula keduanya. Mukmin dan muslim itu dua lafaz yang muradif keduanya. Muradif.
sama kan? Lafaz yang berbeda maknanya sama. Tapi ada juga yang membahas dia ketika bertemu berpisah, ketika berpisah bertemu. Pernah dengar? Iya. Apa maknanya? Kalau bertemu berpisah, kalau berpisah bertemu. Ya setiap ada perpisahan ada pertemuan pasti ada Tapi bukan perpisahan. itu maksudnya. Bukan. Maksudnya begini, kalau ada ibarat Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat muslimin muslimah, itu bertemu. Iya. Berarti mukmin berbeda artinya dengan muslim. Tapi kalau dalam satu ayat disebut muslim saja, di dalam muslim itu sudah ada berimannya. Itu maknanya. Kalau dia bertemu maknanya beda-beda. Kalau dia berpisah dia menyatu. Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu, sudah ada muslimunnya di sana. Enggak? Misalkan Allah menyebut ya ayyuhal muslimun misal. Itu udah ada mukminunnya. Ketika berpisah dia bertemu maknanya dua, ketika dia bertemu maknanya satu-satu. Nah itu. Dah. Ya. Huma bermula keduanya itu lafdani, dua lafaz mutaradifani yang muradif keduanya. Fa inna kulla mu'minin muslimun, karena bahwa sungguh setiap mukmin itu muslim, wa kadza bil aksi, demikian pula dengan sebaliknya. Setiap muslim itu mukmin. Litihadi ma sadaqahuma fil istilah. Karena bersatu ma yang terbenar ianya ma akan keduanya fil istilahi, dalam istilah. Jadi muslim orang yang tunduk kepada Allah, mukmin orang percaya kepada Allah, ya kan? Ujung-ujungnya sama. Masadok itu ujungnya. Karena bersatu ma litihadi ma. Karena bersatunya ma sadaqah yang terbenar ianya ma huma akan keduanya mukmin dan muslim fil istilah, pada istilah. Nah, gitu aja Ustaz. Berapa hari ngaji? Dikit lagi, Bi. Dikit lagi. Alhamdulillahil wahhabilil mu'minin sabilas sawabi. Ya kan? Segala puji bagi Allah yang memberikan, yang banyak memberikan ya Allah bagi orang yang mukmin. Akan apa Allah berikan? Sabilas sawab, akan jalan kebenaran. Sabilun mansubun ala annahu maf'ul li wahhab. Bermula sabil itu mansub kepada bahwa sungguhnya sabil itu maf'ul bagi wahhab. Amsilah mubalaghah kan beramal kan? Iya. Kalau ada alif lam beramal mutlak. Ya. Terus mana lagi? Habis. Wal muradu min sabilis sawab siratul mustaqim. Yang dimaksud dari sabilis sawab itu siratul mustaqim, jalan lurus. Wal muradu minas siratil mustaqimil imanu. Bermula yang dimaksud dari siratul mustaqim itu iman. Berarti yang memberikan ya Allah akan keimanan bagi orang ya beriman. Dari itu. Ya. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Coba saya baca nih halaman pertama. Barangkali ada yang salah kan? Dari